Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhendra, NIM 1906 Prodi Ekonomi Pembangunan. Video ini merupakan tugas ke-15 dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Materi yang akan saya jelaskan atau yang saya sampaikan kali ini yaitu tentang aliran sisi penawaran atau supply siders. Nah, kali ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu tokoh-tokoh aliran sisi penawaran. Nah, menurut Harold M. Shikor dan Thomas Willett, itu aliran sisi penawaran ini dapat dibedakan atas 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok utama dan yang kedua kelompok radikal. Nah, kelompok aliran utama itu diwakili oleh Martin Feldstein dari Harvard University dan Michael Boskin dari Stanford University. Nah, kelompok ini menekankan perlunya insentif pajak dalam memacu pertumbuhan ekonomi lewat dampaknya terhadap tabungan dan investasi. Kemudian kelompok aliran utama ini banyak menganalisis dampak perubahan pajak terhadap penawaran labor serta dampak program keamanan sosial atau social security terhadap jumlah tabungan. Kemudian kelompok yang kedua yang disebut dengan kelompok radikal adalah kelompok yang mendapat publisitas yang lebih banyak. Kelompok ini menyatakan bahwa pemotongan pajak akan memberikan dampak positif terhadap tabungan, investasi, dan penawaran tenaga kerja, serta penerimaan total yang lebih banyak dari pajak. Termasuk dalam kelompok radikal ini yaitu adalah yang pertama ada Arthur Lever, kemudian George Gilbert, serta anggota Kongres Jack Kemp. Kelompok aliran sisi penawaran radikal ini pada intinya itu mengajukan 2 preposisi. Yang pertama itu pemotongan pajak akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas kerja, sehingga secara total penerimaan dari pajak dan akan meningkat gitu. Kemudian yang kedua yaitu program pemotongan pajak akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan laju pertumbuhan output dan mengurangi inflasi gitu. Kemudian selanjutnya poin yang kedua yaitu perbedaan antara pandangan Keynesian dengan monetaris dan juga sisi penawaran ini. Nah, dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi, kubu Keynesian itu lebih menyukai kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. Sementara kubu monetaris itu lebih menyukai kebijakan moneter yang kontraktif dan konservatif. Walaupun demikian, di antara keduanya itu mempunyai persamaan yaitu sama melihat perekonomian dari sisi permintaan. Tetapi ini berbeda dengan aliran sisi penawaran. Aliran sisi penawaran ini percaya bahwa harus diperhatikan yang paling utama itu bukan segi permintaan yang dilakukan kubu Keynesian maupun monetaris, melainkan sisi penawaran. Bagi pakar aliran penawaran, itu lebih baik meningkatkan pendapatan nasional melalui pemanfaatan sumber daya penuh daripada menekan fluktuasi ekonomi gitu. Karena kesempatan kerja penuh dalam jangka pendek memang laju pertumbuhannya itu lebih sedikit, tetapi dalam jangka panjang itu akan lebih besar dampaknya gitu. Kenapa kesempatan kerja hanya naik sedikit di jangka pendek, namun di jangka panjang itu sangat besar dampaknya? Itu karena ini bekerja secara kumulatif gitu. Nah, begitu juga dalam usaha mengatasi inflasi dan pengangguran. Kubu penawaran ini menganjurkan program penurunan pajak karena turunnya pajak itu akan menambah gairah terhadap investor gitu. Nah, yang akan mendorong peningkatan produksi dan naiknya produksi itu maka akan pengangguran itu kan dapat diatasi gitu. Sekaligus juga dapat mengatasi atau meredakan inflasi juga gitu. Selanjutnya kita masuk ke poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga tentang program penurunan pajak dan anggaran berimbang. Nah, negara-negara yang tergabung dalam OPEC itu ada goncangan pertama yang terjadi pada tahun 1973 yaitu harga-harga minyak itu naik bahkan sampai 4 kali lipat dalam sekejap. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah resesi dan kemudian goncangan kedua terjadi antara tahun 1979 dan 1980. Itu juga diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan akibatnya inflasi melambung tinggi.
Nah, dalam situasi tersebut, kalau seandainya dilakukan kebijakan ekspansif, baik itu fiskal maupun moneter, maka harga akan semakin tinggi juga gitu, dan inflasi semakin membumbung. Nah, oleh karena itu, timbullah pemikiran dari sisi penawaran atau supply shocks. Dengan mendorong penawaran secara agregat ke kanan, itu output akan naik. Bersamaan dengan itu, maka harga akan turun gitu. Kemudian langkah yang dilakukan untuk mendorong kurva penawaran ke kanan itu dalam upaya peningkatan output nasional sekaligus membuka kesempatan kerja serta menekankan laju inflasi. Yang pertama itu mendorong masyarakat untuk lebih rajin menabung. Kemudian yang kedua menurunkan tingkat pajak. Yang ketiga mendorong masyarakat untuk lebih berani dalam mengambil risiko dalam berusaha. Kemudian yang keempat mendorong mobilitas angkatan kerja, dan yang terakhir yang kelima yaitu mendorong masyarakat untuk lebih banyak bekerja di sektor real. Kemudian pada masa pemerintahan Reagan itu dilakukan yang namanya tax reform. Tax reform itu yaitu program pembatasan berbagai bentuk pajak yang disertai jaminan konstitusi amandemen bahwa pengeluaran pemerintah itu harus berimbang dengan penerimaan atau balance budget. Nah, amandemen anggaran berimbang itu mempunyai target agar pengeluaran pemerintah itu diturunkan hingga 20% dari GNP gitu. Nah, dengan begitu berarti pengeluaran pemerintah itu hanya mungkin naik jika GNP-nya juga naik gitu. Nah, pendukung program balance budget ini antara lain ada Alan Blinder, Douglas Holtz, dan Herbert Stein. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah, dan saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.